Di zaman yang serba cepat ini, setiap orang membutuhkan cara yang cepat dan mudah untuk mengakses file, aplikasi, dan laporan dalam pekerjaan mereka. Kedengarannya memang mudah, namun sumber-sumber tersebut berada di dalam public atau umum cloud, private atau pribadi cloud, dan hanya di perangkat si pemakai. Ditambah lagi dengan VPN, ratusan password, dan kebutuhan untuk terkoneksi dari rumah, kantor, atau di jalan membuat masalah pun semakin rumit. Sikomo Web Network memberikan kemudahan dalam mengakses file, aplikasi, dan laporan sesuai dengan keinginan Anda tanpa ada VDA, VPN, dan sesuai dengan direktori yang kita buat dan sesuai dengan keinginan pegawai Anda dari perangkat apapun sampai konsisten web desktop dengan single password yang mereka buat. Semua hal itu dapat dilakukan oleh Unified Cloud atau Sikomo Cloud Terpadu. Sikomo Cloud Terpadu adalah sebuah tempat di mana data dan aplikasi dari public cloud, private cloud, dan perangkat pribadi dapat diakses dan digunakan seakan-akan berasal dari satu tempat. Menciptakan cloud terpadu akan mempermudah kerja IT, menghemat uang, dan membuat user Anda senang. Di pusat data, Sikomo Web Network akan memudahkan Anda mengirimkan data-data dengan aman ke para pegawai, partner, vendor, dan konsumen melalui web browser tanpa VPN. Untuk keamanan ekstra, kita bahkan bisa menambahkan 2-factor identification tanpa programming untuk mengakses file dan aplikasi umum atau aplikasi internal yang sedang dikembangkan. Sikomo Web Network Software diinstal di server dan di pusat data kami. Dengan meningkatkan directory yang Anda miliki, akan mempercepat Anda dalam menciptakan user baru, memberikan mereka akses ke file dan aplikasi tertentu, atau menghapus dari sistem mereka. Orang-orang cenderung mengharapkan untuk dapat mengakses file kantor dari perangkat kantor dan perangkat pribadi mereka. Sikomo Web Network mengerti hal itu dan mampu memberikan pelayanan yang optimal dari perangkat apapun yang digunakan mereka. Dengan menggunakan teknologi Client Aware dari Intel, Sikomo Web Network dapat mengirimkan data dan aplikasi berdasarkan kemampuan unik masing-masing perangkat. Jadi, apapun alat yang digunakan si pemakai, baik itu smartphone, tablet, atau notebook, mereka akan selalu mendapatkan kemudahan dan pelayanan terbaik. Memang semudah itu, mudah untuk Anda dan mudah untuk user Anda. Itulah peluang mengapa ada lebih dari 10.000 organisasi pada Sikomo Web Network untuk mempermudah kerja IT, menghemat uang, dan membuat user mereka senang. Baik, kita lanjut tentang kontrol teknologi informasi. Secara menyeluruh nanti juga kita lihat bahwa kontrol teknologi informasi itu terdiri dari general control, kontrol yang sifatnya umum, dan kontrol aplikasi. Nah, di sini dicontohkan, diperlihatkan di sini ada sejumlah akun-akun yang signifikan, misalnya dalam laporan keuangan. Ya. Karena kita akan banyak nih bercerita pengendalian teknologi dan sistem informasi itu bercerita banyak, terutama dalam kaitannya dengan laporan keuangan. Nah, asal-usul audit itu memang di wilayah laporan keuangan. Ya. Nah, sekarang laporan keuangan juga banyak yang sudah menggunakan teknologi informasi, sistem informasi. Maka mau tidak mau kita juga harus bermain di wilayah ini. Seperti di sini di dalam laporan keuangan itu ada beragam laporan keuangan di dalamnya, itu jenis-jenisnya yang perlu dikendalikan. Misalnya balance sheet atau trial balance juga itu adalah neraca untuk laporan keuangan yang merupakan bagian atau salah satu dari financial statement. Kemudian income statement juga itu adalah merupakan bagian dari financial statement. Kemudian SCFP, Statement of Change in Financial Position. Ini laporan keuangan yang bersifat arus kas. Perubahan-perubahan posisi di keuangan juga itu bagian dari financial statement. Kemudian juga ada catatan-catatan terhadap laporan keuangan. Nah, itu pun bagian dari penjelasan, maksudnya penjelasan dari laporan-laporan keuangan ini kan tidak semuanya ditulis secara lengkap,
nanti diberikan kode-kode, diberikan catatan-catatan, dan catatan itu juga bagian dari laporan keuangan. Dan juga yang lainnya masih bisa terdiri dari bagian yang lainnya juga gitu ya, untuk kelengkapan sebuah laporan keuangan. Ini paling tidak kita mengetahui sebagai orang IT tentang posisi ataupun kelengkapan sebuah laporan keuangan yang itu merupakan wajah asli atau wajah sesungguhnya untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan itu sehat atau tidak, biasanya dilihat dari laporan keuangannya. Yang jelas laporan keuangan ini harus yang sudah teraudit, yang audited. Baru itu mencerminkan kondisi sesungguhnya sebuah perusahaan. Di dalamnya tentu saja tercapainya laporan keuangan itu, sebagaimana juga kita mengetahui dari cara atau paradigma balance scorecard, ya. Balance scorecard itu memiliki 4 perspektif. Ada perspektif finansial, kemudian di bawahnya ada customer, di bawahnya lagi ada bisnis internal, kemudian ada learning and growth. Nah, semuanya itu mengarah atau bermuara pada pelaporan keuangan. Tetapi laporan keuangan ini tidak jadi begitu saja dipengaruhi oleh yang lain-lainnya, yaitu bisnis proses atau bagaimana perilaku customer. Demikian juga orang-orang yang memainkan peran di dalam perusahaan itu akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Demikian juga di dalam sistem informasi, jika semuanya itu sudah di sistem informasikan dalam arti dikomputerisasi, baik di perspektif keuangannya ataupun perspektif customer, demikian juga dalam perspektif bisnis internal, itu akan berupa modul-modul sistem informasi. Di dalamnya bisa saja ada proses A, proses B, ini terkait apa, kemudian proses C dan sebagainya. Bagaimana kendali yang ada di dalamnya ini? Bisa jadi pengendaliannya itu ada yang bersifat manual, bisa jadi ada yang bersifat otomatis, artinya otomatis itu langsung di dalam sistem aplikasinya itu. Bisa juga gabungan antara manual dengan application control. Setidaknya ada 3 macam pengendalian yang mungkin terjadi dalam sebuah sistem pemrosesan di sini ya, kalau itu menggunakan sistem informasi. Nah, termasuk untuk pelaporan-pelaporan atau aplikasi-aplikasi keuangan. Katakanlah seperti SAP misalnya. Itu lebih banyak ke aplikasi keuangan, tetapi di dalam SAP sendiri nanti ada modul-modul yang terkait dengan tidak hanya keuangan. Misalnya modul pemasaran, modul sumber daya manusia, modul-modul aset, dan sebagainya. Nah, semuanya itu nanti akan mengarah kepada keuangan ini, potret keuangan tadi itu ya. Sehingga dalam hal ini perlu dilihat secara konteks kita di sini, karena kita ini menggunakan teknologi informasi atau sistem informasi yang digunakan, tentu kita harus melihat layanan infrastruktur teknologi informasinya bagaimana. Itu yang harus kita lihat dari sisi database, operating system, demikian juga dari sisi network-nya. Nah, dalam hal ini itu adalah yang terkait dengan kontrol yang sifatnya umum tadi ya, general control. Itu kita harus melihat di sini bagaimana pengembangan dari programnya. Apakah mengikuti tata cara atau prosedur yang sudah disiapkan, misalnya berdasarkan COVID. COVID kan di situ ada prosedur-prosedur pengembangan sistem. Kemudian perubahan program yang digunakan. Karena bisa jadi di dalam sebuah sistem informasi atau di sebuah divisi sistem informasi akan terjadi pembaharuan terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah lama. Nah, prosesnya itu seperti apa? Karena bisa saja kalau gegabah, kalau tidak menggunakan prosedur yang sebetulnya, bisa tercecer data-data pelanggan itu. Bisa kehilangan data-data yang demikian berharga bagi sebuah perusahaan. Begitupun soal operasional komputernya. Ini kita lihat secara umum. Begitupun akses terhadap program dan data. Ini apakah itu ada pengawasan secara atau kontrol secara reguler?
Misalnya siapa saja pengguna dari aplikasi ini, bagaimana stratanya atau privilege yang diberlakukan di sana, dan apakah secara reguler dilakukan pendataan terhadap setiap user pengguna ini, dan apakah itu user yang sifatnya reguler atau user insidentil. Nah, kalau user insidentil siapa saja dan diberi waktu berapa lama untuk bisa mengakses. Demikian juga terkait dengan pengendalian terhadap lingkungan. Nah, lingkungan dalam arti misalnya ruang komputer itu kan harus dikondisikan, ya, tidak boleh di sembarangan tempat. Bagaimana tentang suhunya, kelembabannya juga itu bagian yang terkait dengan kontrol yang sifatnya general. Ini yang harus juga diperiksa ya kalau kita melakukan suatu audit, karena kondisi umum ini bisa memengaruhi kepada aplikasi. Sedangkan kalau application control itu dikaitkan dengan aplikasinya itu sendiri untuk melakukan pemrosesan terhadap misalnya di sini aplikasi-aplikasi yang terkait dengan keuangannya. Lihat dari sisi kelengkapannya, akurasi, validitas, dengan cara membandingkan data yang diproses apa, yang diharapkan outputnya bagaimana, bandingkan data-data tadi itu. Maka bisa dilihat di sini akurasi, validitas, otorisasi, siapa saja yang melakukan proses ini, kemudian segregation of duties-nya juga. Artinya pemilihan fungsi tadi ya. Siapa yang melakukan pemrosesan, kemudian siapa yang mengawasinya, supervisor, dan siapa yang menanggung jawabinya. Itu harus jelas. Dan harus dibuktikan bahwa hasil dari segregation of duties ini terbuktikan dengan adanya tanda tangan digital misalnya ya, digital signature oleh para pelaku yang harusnya melakukan pengendalian tadi. Maka dari situ akan kelihatan apakah secara operasional sistem informasi atau kendali sistem informasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, dari situ kita bisa menilai nanti kalau melakukan audit. Kita kembali dulu ke general control di sini ya. Kita melihat dari 4 sisi di sini, dari aplikasi bisnisnya, infrastrukturnya, fasilitas, demikian juga orang ya dan organisasi. Strukturnya maksudnya di sini. Kita bisa melihat dari kebijakan sistem maupun teknologi informasi di perusahaan ini itu menggunakan kebijakan seperti apa. Apakah misalnya menggunakan referensi yang digunakan atau menggunakan produk-produk ISAKA atau juga punya kebijakan sendiri di dalam perusahaan atau kebijakan dari yang dikeluarkan oleh negara misalnya. Nah, itu bisa menjadi dasar untuk pengelolaan dari sejumlah hal di sini, yaitu aplikasi bisnis, infrastruktur, fasilitas, dan SDM-nya. Dan juga bisa melihat strategi dan arahannya. Misalnya bisnis strateginya bagaimana, long term IT strategy, itu bisa dilihat dari RJP perusahaan tadi ya. RJP itu rencana jangka panjang. Atau bisa juga dilihat dari RJM-nya, rencana jangka menengah. Yang biasanya itu kita sebut master plan, yang waktunya umumnya itu 5 tahunan. Nah, dari situ kan bisa dilihat kebijakan dan strategi yang akan dijalankan oleh setidaknya di sini kebijakan terhadap pengelolaan teknologi informasi. Kalau di aplikasi bisnis, kita bisa melihat metode pengembangan software aplikasi. Bagaimana metode yang akan dijalankan atau SOP yang dipegang, yang disetujui oleh pimpinan di dalam perusahaan tadi, dasarnya dari mana, kemudian apakah itu sudah memadai atau tidak, itu dengan kebijakan umumnya. Demikian juga untuk pengembangan infrastruktur. Itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Itu bagian dari pengendalian juga. Yang bisa jadi ini termasuk preventive control ya. Sebelum melakukan pengembangan, sudah ada kebijakan untuk mengembangkannya itu harus melalui prosedur apa. Atau terkait dengan pengembangan dari SDM-nya sendiri. Bagaimana cara mengembangkan supaya orang itu makin paham, makin menguasai, makin kompeten misalnya untuk melakukan pengelolaan bisnis proses yang berbasis teknologi informasi. Begitupun dari sisi keamanannya di sini ya.
Apakah pengamanan secara fisik ataupun secara software juga ya. Seperti kalau secara fisik tadi akses kontrol terhadap ruangan-ruangan yang krusial seperti ruangan komputer ataupun ruangan data, itu tentu saja harus dilihat bagaimana cara pengamanannya. Nah, di sini nanti terkait yang aplikasi bisnis, infrastruktur, dan fasilitas yang lain, bagaimana manajemen perubahannya. Kalau melihat COVID itu ada tata cara mengubah infrastruktur, fasilitas, dan aplikasi bisnis. Itu apakah mengacu ke situ atau ke ISO misalnya atau ke framework yang lainnya. Manajemen tingkat layanan dan hubungan dengan pihak ketiga juga itu bisa dilihat sebagai bagian dari general control sini. Manajemen insiden dan permasalahan jika ada persoalan, kecelakaan katakanlah ya, ada bencana, bagaimana cara mengatasinya itu? Apakah contingency plan-nya itu sudah disiapkan dengan baik? Tentu itu harus terdokumentasi di bagian yang mengurusi sistem informasi itu. Manajemen operasi juga itu bagian dari pengendalian yang sifatnya umum. Ya. Keamanan pun itu harus kita lihat, perhatikan sejauh mana cara mengamankan sistem informasi, baik secara fisik maupun secara software tadi. Manajemen keberlangsungan layanan, nah seperti yang tadi disebutkan, kalaupun sistem informasi atau komputer di tempat yang sehari-hari bekerja itu terganggu, jangan sampai layanan itu berhenti kepada pelanggan, karena pelanggan tidak mau tahu. Sehingga perlu ada tadi DRS, Disaster Recovery System. Tentu saja itu ada manajemen tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Kontrol baseline untuk infrastruktur juga artinya di sini ada prosedur tetap yang dimiliki oleh perusahaan tadi dalam rangka pengembangan hardware, network, database, maupun sistem operasi. Itu apakah dipedomani atau tidak misalnya. Demikian juga baseline untuk fasilitas yang lainnya ya, terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan, khususnya divisi sistem informasi biasanya itu yang mengelola. Berikutnya adalah tentang application control. Kontrol yang bersifat aplikasi. Di sini pengelompokannya itu adalah logical access control. Nah, di sini harus jelas siapa saja yang berhak mengakses aplikasi. Artinya harus didefinisikan otorisasi bagi masing-masing user. Bagaimana kontrol atas akses sehingga hanya terbatas pada mereka yang berhak. Dalam hal ini, apakah itu dilakukan secara aplikasi? Artinya tidak sembarang orang bisa masuk ke aplikasi karena harus dilakukan autentikasi dengan dikasih username dan password, juga bisa juga menggunakan token misalnya ya untuk lebih kehati-hatian supaya tidak sembarang orang bisa masuk. Walaupun username dan password itu bocor kepada orang lain, tapi dengan dijaga oleh token itu dia tidak bisa sembarangan masuk. Itu dilakukan oleh aplikasi tanpa perlu kehadiran orang di situ. Berikutnya adalah kontrol inputnya. Nah, apakah data itu akurat, lengkap, dan otentik misalnya? Bagaimana memvalidasi input? Nah, seperti tadi, misalnya cek digit itu salah satu cara pada saat menginput supaya data itu tidak salah yang dimasukkan dengan yang diproses. Apakah dilakukan secara kalau di bank-bank itu di teller bank itu manual. Tetapi yang melakukan pengendaliannya adalah aplikasi. Hanya yang menginputnya itu adalah manual. Tapi kalau untuk proses-proses seperti CDR itu di perusahaan telekomunikasi, kalau data recording itu sekarang dibacanya sudah secara otomatis oleh mesin. Jangan sampai salah juga pembacaan data percakapan orang yang menggunakan telepon atau data pulsa yang dimasukkan untuk diproses sehingga keluar tagihan itu, jangan sampai salah seperti kejadian yang pernah ada sebelumnya. Biasanya dia menggunakan tagihan itu tidak lebih dari 100.000, ini untuk bulan ini tiba-tiba lebih dari 100.000, katakan sampai 1 juta. Boleh jadi ada kesalahan pada saat membaca input yang dilakukan secara otomatis tadi. Begitupun processing control, ini
tentu saja bagaimana supaya integritas dari proses itu terpelihara. Sesuai prinsip ISAKA kan, CIA. Di situ ada confidentiality, integrity terpelihara juga. Ya. Jangan sampai data itu tercecer-cecer gitu, di dalam proses yang terjadi dilakukan oleh si aplikasi atau oleh mesin tadi. Ya. Jadi harus ada kontrol deteksi di sini. Deteksi pemrosesan error tidak mengganggu pemrosesan transaksi secara valid. Bagaimana itu? Di output juga perlu dilakukan pengendalian di sini ya. Apakah output ditangani dengan tepat? Tidak sembarangan, tetapi disampaikan kepada penerima dengan baik. Dalam arti di sini ada feedback, ada umpan balik. Hasil pemrosesan itu tidak begitu saja disebarkan, didistribusikan, tetapi sebelum distribusi itu dicek lagi. Tentu yang melakukan adalah sistem dalam hal ini ya, karena sifatnya application control ini. Nah, kalau sudah betul sesuai dengan yang seharusnya, baru didistribusikan ataupun dilakukan transmisi ke tempat berikutnya. Bisa jadi ini sebagai input bagi proses atau modul selanjutnya. Begitupun yang disebut dengan authorization control. Bagaimana otorisasi ya dalam aplikasi sehingga bisa meminimalkan fraud. Ya, tadi salah satu caranya itu dengan segregation of duties. Orang yang menginput dengan orang yang memeriksa harus orang yang berbeda. Tidak boleh digabungkan. Atau misalnya di sini sistem aplikasi pada saat penerimaan input, kemudian yang membaca input, dan nanti untuk mengontrol betulkah input itu di aplikasi yang berbeda atau di modul yang berbeda. Itu masih masuk dalam definisi segregation of duties. Penjelasan mengenai kontrol tadi itu memperlihatkan bahwa memang lingkup kontrol teknologi informasi itu cukup luas. Setidaknya tadi dari dua sisi ada yang general dan juga ada aplikasi. Di dalamnya juga di dalam aplikasi dengan general itu ada yang manual, ada juga gabungan antara aplikasi dan manual tadi. Itu kita bisa menggunakan sejumlah referensi untuk pengendaliannya atau kita sebut best practice. Artinya best practice itu yang sudah berhasil juga di tempat-tempat lain menggunakan framework atau di sini referensi-referensi yang umum digunakan seperti dari COVID tentang tata kelola teknologi informasi misalnya bagaimana itu dan manajemennya juga sendiri ada. Kita juga bisa menggunakan ISO 27000 seri 27000 ya. Untuk ISMS atau ISO 20000 ini ITAL terkait dengan ITSM ya, services atau ISO 22300 CMM ini untuk kaitannya dengan maturity capability untuk menilai sejauh mana itu penerapan sistem dan teknologi informasi itu kematangannya gitu kan. Ini bisa menggunakan ini atau yang framework yang lainnya ini ya. Ada juga yang dalam negeri ini yang tadi saya sebutkan boleh jadi itu untuk industri perbankan sudah tertentu ini. Kemudian dari Kementerian BUMN juga sudah mengeluarkan aturan bagaimana mengendalikan teknologi informasi di sebuah perusahaan. Atau dari KKS ataupun dari pemerintah secara umum di sini dari Kementerian Kominfo ya. Itu yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengendalian teknologi informasi sehingga nanti kita bisa mudah menilainya pakai apa acuannya bahwa ini sudah benar, bahwa ini masih harus ada perbaikan ya sesuai referensi yang digunakan atau bagi para pelaku bisnis mereka juga menjadi membuat patokan sejauh mana bahwa pengendalian ini sudah seharusnya dilakukan itu adalah patokannya ini ya sejumlah referensi kontrol teknologi informasi yang dimaksud apa referensi kontrol teknologi informasi. Kita lihat di sini sejumlah framework tadi yang bisa dijadikan acuan dari sejumlah sudut pandang di sini ya. Kita melihat ada COVID nih yang sudah umum dikenal oleh kita.
ITAL, dan biasa Anda juga gunakan ya, ISO 38500, ISO yang 20.000, dan juga ada yang lainnya di sini ya, ISO 27.000 ya. Nah, dilihat dari beberapa sudut pandang di sini, dari fokusnya ada perbedaan memang. Untuk COVID itu terkait dengan ada tataran governance, tata kelola, dan manajemen. Nah, ini terutama COVID yang versi terakhir itu ya. Dibedakan antara tata kelola yang dilakukan oleh mereka para penanggung jawab operasional perusahaan dengan mereka yang menjalankan atau melakukan eksekusi terhadap kebijakan-kebijakan di perusahaan. Fokusnya ke sana, kemudian ITAL lebih kepada services, ITSM tadi ya, layanan. Sedangkan ISO 38500 ini lebih kepada tata kelola perusahaan secara menyeluruh terkait dengan IT-nya. ISO 20.000 lebih kepada layanannya. Sedangkan 27.000 itu lebih kepada security-nya di sini ya, keamanan sistem manajemennya. Itu fokus dari masing-masing framework yang kita kenal. Dalam hal ini kalau Anda mau melakukan audit, dilihat dari mana yang menjadi bidikan atau sasaran audit ini. Kalau terkait dengan persoalan manajemen, nah Anda bisa milih COVID, atau bisa juga ISO 38500, atau kalau layanan, terkait layanan itu melihatnya dari sisi layanan pakai ITAL atau ISO 20.000. Tapi kalau keamanan sistem informasi lebih pasnya pakai ISO 27.000. Jadi penerbitnya beda-beda. Kalau COVID itu dari ISAKA, ITAL dari sini, dari Inggris nih. Kemudian kalau ISO ya ISO sendiri itu. Ini semacam perkumpulan ya, kita konsorsium ya, kita sebut biasanya konsorsium dari para profesional. Kemudian dari sisi versi untuk COVID ini diawali tahun 96, COVID versi 1 sampai terakhir ini. Nah, ini belum ditulis juga COVID terbaru itu COVID 2019. Ini baru COVID 5 nih. COVID yang terbaru lagi COVID yang tahun 2019 ya. Kemudian kalau ITAL, ini ITAL versi 1 mulai tahun 2011 sampai versi 3, dan sekarang sudah ada versi 4 juga, walaupun belum terlalu dikenal, artinya belum terlalu disosialisasikan. Nanti bisa muncul berikutnya itu ya. Kemudian ISO 38500 ini. Ini juga mulai tahun 2005 dan 2008. Dengan ISO 20.000 yang services itu terakhir sampai 2010. Dari versinya 1, 2, sampai 5 saat ini. Nah, sedangkan untuk keamanan informasi, sistem informasi itu terakhir 2011. Dilihat dari sini, prinsip utama dari masing-masing framework itu, di sini meeting stakeholder needs kalau COVID ya. Artinya supaya para stakeholder, para pemegang kepentingan, keinginannya, kemauannya itu bisa diwadahi, bisa dilakukan semacam ada jembatan. Sehingga bertemu apa yang dibutuhkan oleh stakeholder dengan mereka yang akan menjalankan, mengeksekusi kebijakan tadi. Ini COVID yang mewadahinya itu. Dan covering di enterprise end-to-end ini secara memang paling lengkap nih ya COVID itu. Dari awal sampai akhir, jadi kalau mau cerita tentang layanan, ada di sini di COVID juga. Cerita mengenai tata kelola jelas, ada. Cerita keamanan juga ada. Cerita monitoring juga lengkap di COVID. Maka disebutkan end-to-end enterprise. Kemudian bisa ke applying a single integrated framework. Nah, cukup dengan satu framework ini saja sudah lengkap tadi ya. Pendekatannya holistik di sini. Nah, sedangkan kalau ITAL di sini fit for use, artinya utility ya lebih pas untuk services di sini, layanan. Ya. Kemudian kalau ISO 38500
Itu lihat dari sisi responsibility-nya, strategi akuisisi dalam arti misalnya melakukan penggabungan investasi atau pembelian anak perusahaan biasanya begitu, atau merger juga, penggabungan beberapa perusahaan, lihat performansi perusahaan dan sebagainya. Nah, ISO 20.000 ini terkait dengan hubungan antara layanan dan penyelenggara, service provider dan customer. Sampai nanti harus dibuat misalnya SLG, Service Level Guarantee, SLA, Service Level Agreement, dan sebagainya, supaya layanan itu terjamin, tidak ada perugian di dua belah pihak. Artinya dua belah pihak itu perusahaan dan juga pelanggannya. Sedangkan kalau ISO 27000 ini security by design. Bagaimana supaya keamanan sistem informasi itu terjamin dengan baik, tentu harus dirancang jauh-jauh hari. Artinya sifatnya di sini preventif, gitu ya. Itu beberapa standar framework yang bisa digunakan sebagai best practice dalam penyelenggaraan sistem informasi di sini. Ya. Masih terkait dengan sejumlah framework tadi, yang standar dan ya best practice, artinya sudah banyak digunakan juga. Selain yang sudah disebutkan di atas, di sini ada CMMI ya, Damabok ISO 31000, ada TOGAP juga di sini, dan juga nanti ada PMBOK. Itu adalah bagian dari sejumlah framework yang standar bisa digunakan. Kalau CMMI fokusnya itu adalah untuk mengukur capability maturity. Ya, untuk mengukur sejauh mana ini penerapan sistem informasi di unit bisnis ini dilihat dari sisi kematangannya. Nanti ada skalanya, mulai skala 0 sampai skala optimize, misalnya skala 5 itu ya, 6 tingkatan. Kalau Damabok lebih kepada data-data yang terkait tata kelola maupun manajemen. Sedangkan ISO 31000 itu adalah terkait dengan IRM ya, risiko perusahaan. Oh, kita kenal Enterprise Risk Management. Kalau TOGAP lebih kepada EA, Enterprise Architecture. Bagaimana arsitektur perusahaan tadi itu, sudahkah sesuai dengan yang seharusnya, sesuai yang dianjurkan TOGAP atau tidak. Kalau PMBOK di sini, Project Management. Ya. Pada saat menangani proyek-proyek yang ada di unit tadi, bagaimana cara pengelolaannya, maka PMBOK menyediakan prosedur ataupun framework untuk pengelolaan. Penyusun di sini macam-macam. Kalau CMM itu dari SEI, Software Engineering Institute. Kalau Damabok dari Dama Internasional, ini tentu saja dari ISO. Kalau TOGAP di Open Group, ya. Kalau PMBOK ya dari Project Management Institute. Adapun ini kapan dikeluarkannya ini awalnya tahun 93 untuk CMMI. Kalau Damabok baru 2009 keluar, kemudian ISO 31000 2008, dan untuk TOGAF ini terakhir 2011. Ya. Kalau PMBOK di sini 2013. Nah, prinsip utamanya tentu itu adalah untuk melihat kematangan proses penggunaan dari sistem informasi atau aplikasi. Kalau Damabok itu bagaimana menuntun prinsip-prinsip bagi tata kelola dari data, ya. Arsitektur, pengembangan, operasi, keamanan, dan sebagainya. Sedangkan kalau ISO 31000, bagaimana membuat dan melindungi nilai-nilai, integral part of all organization process. Ini secara menyeluruh, bagaimana supaya organisasi itu dalam keadaan baik, beroperasi dengan benar. Maka itu juga yang diajarkan di sini oleh IRM, atau yang dituntunkan maksudnya ya, IRM, untuk mengurangi supaya risiko yang mungkin dan bisa terjadi di sebuah unit kerja ataupun di perusahaan itu terkendali dengan baik. Kalau TOGAP tentu saja lebih kepada prinsip-prinsip perusahaan secara menyeluruh, arsitekturnya itu. Bagaimana data dikelola, aplikasi, dan juga teknologinya itu dikendalikan. Kalau PMBOK tadi terkait dengan proyek di sini. Mana portofolio, program, dan
pengendalian atau pengelolaan terhadap proyek, hubungannya satu dengan yang lain, satu mode dengan mode yang lain. Baik, itu saya kira bahan untuk yang disampaikan pada perkuliahan kali ini. Silakan Anda semua mendiskusikan, setidaknya mendiskusikan sesama Anda semua di forum diskusi. Sampai di sini perkuliahan kita untuk pekan ini. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dan atas keaktifan Anda untuk membuka bahan perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.